Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Devi Puspitasari, NPM 200107201, Program Studi Tadris IPS Kelas A. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan anak jalanan di Indonesia. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan pada kota-kota besar, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mal, menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka biasanya memang dikoordinir oleh kelompok yang rapi dan profesional, yang saat ini sering disebut sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antar jemput, dan lain-lain. Di sini terjadi eksploitasi terhadap anak dan menjadikan mereka sebagai ladang bisnis. Sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi justru atas persetujuan orang tua mereka sendiri, yang juga tak jarang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan. Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai sampah masyarakat. Telah banyak peraturan dibuat untuk mengatasi fenomena ini, namun belum ada yang membuahkan hasil. Jumlah anak jalanan tidak berkurang, bahkan semakin bertambah banyak dan sebagian besar hidup di dalam dunia kriminal. Umumnya anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukan hanya mendapatkan uang untuk makan hari ini saja. Kondisi ini memosisikan anak jalanan sebagai korban dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini dilakukan. Selama ini, pembangunan di Indonesia lebih banyak menekankan aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu terpusat pada kota-kota besar. Kebijakan pembangunan antar daerah yang tidak merata berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik, jumlah anak jalanan juga meningkat. Pola ini menunjukkan bahwa ada satu sisi kemiskinan yang belum terungkap, yang berpotensi untuk terus menumbuhkan anak jalanan di Indonesia. Faktor penyebab munculnya anak jalanan. Di Indonesia, penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut, selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung, dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Abu Hurairah menyebutkan, penyebab munculnya anak jalanan antara lain: 1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. 2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan. 3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat. 5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatan dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan. Dengan situasi tersebut, semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anak-anak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda. Justru anak-anak dijadikan alat bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anak-anaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan.
Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap survive dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan. Beberapa ahli telah menyebutkan faktor-faktor yang kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan. Bahkan selain faktor internal, faktor eksternal pun diduga kuat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya fenomena tersebut. Surjana dalam Andriani Mustika mengungkapkan ada 3 tingkat faktor yang sangat kuat mendorong anak untuk turun ke jalanan, yaitu 1. Tingkat mikro atau immediate cause. Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga, sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah. Atau sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan, sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil. Jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup di jalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main dan diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis karena ditolak orang tua, salah perawatan dari orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah atau child abuse. 2. Tingkat meso atau underlying cause, yaitu faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi yaitu pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja, pada masyarakat lain pergi ke kota untuk bekerja. 3. Tingkat makro atau basic cause, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat atau struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan dalam hal ini. Sebab banyak waktu di jalanan, akibatnya akan banyak uang. Tatanan hidup anak jalanan yang terlupakan. Sampai saat ini keberadaan anak jalanan masih tersisihkan dalam tatanan masyarakat. Ini dikarenakan adanya budaya anak jalanan yang memang tidak bisa disamakan dengan dunia normatif. Sebagaimana berlaku dalam masyarakat, kondisi yang sangat terbatas, terancam, dan menderita, anak jalanan dengan putus asa secara naluriah mampu bertahan dari kehidupan perekonomian yang sangat eksploitatif untuk terus hidup di jalanan. Anak jalanan selalu berupaya membentuk komunitasnya sendiri yang mereka yakini sebagai keluarga, aturan main, perilaku, dan ekonomi dalam hidupnya. Jalanan rentan menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis. Mereka terbilang masih sangat belia untuk memahami kerasnya kehidupan. Kondisi ini semakin memprihatinkan manakala kita menelaah lebih jauh beberapa hal yang sering terlupakan selama ini, yaitu 1. Tekanan dari keluarga. Mereka dipaksa bekerja di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain. 2. Rentan menjadi korban tindak kekerasan. Yang dimaksud di sini adalah baik kekerasan fisik maupun psikologis dari orang tua, sesama anak jalanan, masyarakat, aparat pemerintah, dan lain-lain. Keberadaan anak jalanan ternyata tidak hanya berdampak pada perampasan hak anak saja, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan konstruksi sosial seperti maraknya kriminalitas yang dilakukan anak. Kita harus menyadari bahwa tindakan dan perilaku sosial dan budaya mereka hanyalah untuk mempertahankan diri dan mendapatkan pengakuan, sehingga mereka menentang kultur dominan dan memperkuat solidaritas mereka. Pola kejiwaan yang terlihat salah satunya adalah sikap tidak peduli menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini merupakan upaya yang dilakukan mereka agar eksistensinya diakui melalui penciptaan kultur-kultur baru dengan makna yang lebih spesifik. Gaya kehidupan ini menjadi sebuah subkultur yang khas dari sebuah kehidupan anak jalanan. Bagi mereka, jalanan merupakan arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi bagi keberadaan mereka. Di sisi lain, anak jalanan berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan
dari pihak lain, sehingga jalan raya bukanlah sekedar tempat untuk bertahan hidup, tetapi untuk mempertahankan harga diri dan kemuliaan kemanusiaan mereka. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.